Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak baik ya. Oke, sebelum pembelajaran kita harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberikan ya kesehatan, kelancaran untuk mengikuti pembelajaran informatika. Di kelas ini ya, Bapak harapkan kalian tetap semangat, tetap rajin untuk mengikuti setiap pembelajaran. Oke. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita baca doa. Silakan untuk ketua kelas pimpin baca doa. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Sebelum pembelajaran, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional ada yang pernah dengar? Belum ya? Belum pada yang tahu? Berpikir komputasional ini salah satu untuk mempermudah kita dalam memecahkan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau misalkan membuat manik-manik, membuat kue, ataupun disuruh oleh orang tua untuk mengerjakan salah satu tugas. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang keterampilan generik ya, keterampilan generik di mana kalian di sana sudah bisa membagi tugas ya, masih ingat? Masih ingat ada tugas ayah, ada tugas ibu, ada tugas bapak dan juga tugas kalian dibagi-bagi tugas ya. Tugasnya ini sebagai apa? Untuk misalkan Usep sapu-sapu, misalkannya Neng Lilis, misalkan tugasnya membersihkan tempat tidur. Untuk sekarang berpikir komputasional itu dibagi-bagi lagi, ada dekomposisi. Ya. Apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi itu memecahkan masalah. Ya, pilar ini mengajarkan kita untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dikelola. Kayak tadi pembagian tugas, kan aya nurek ngabangun rumah. Bangun rumah, ada tukang yang suka ngaduk. Ya, yang mengangkut semen, yang mau pasang pondasi, itu dibagi-bagi tugas. Ya, contohnya di sini ada yang merakit sepeda. Kita bagian pecah-pecah. Yang pertama kita pasang bagian roda. Setelah roda baru ke
Rangka, setang, dan pedal ini membuat prosesnya lebih mudah dipahami. Jadi mau beli sepeda, kalian gitu ya, setting dulu pasang bannya. Ya. Setelah itu pasang rangka, setang, dan pedal. Nanti akan menjadi sepeda utuh ya. Ada remnya. Tadi jangan lupa remnya ketinggalan, nggak kepasang ya. Itu blong ya, bisa menjadi nabrak. Yang kedua, mempermudah pemahaman ya. Dengan dekomposisi, masalah kompleks menjadi lebih sederhana gitu ya. Sehingga kita dapat fokus pada setiap bagian secara terpisah. Kayak gini, kalian sudah dibagi regu piket kan ya? Dibagi tugas-tugas anu hiji. Tukang ngabereskeun kursi dan bangku. Yang kedua, sapu yang ketiga membersihkan kaca. Yang terakhir ngepel ya. Apakah bisa ngepel heula belum disapu? Ya susah ya, karena lantainya masih banyak debu dan pasir, akan susah. Jadi harus melakukan step-stepnya sesuai dengan urutan. Secara apa disebutnya teh? Sistematis berurutan ya. Setelah dekomposisi ada pengenalan pola ya. Di sini kalian memperhatikan berulang adalah pengenalan pola. Pilar ini melatih kita untuk mencari kesamaan tren atau pola yang muncul dalam data atau masalah ya. Tujuannya untuk membantu memprediksi akurat, menyediakan solusi yang lebih efisien, mengidentifikasi struktur yang tersembunyi. Misalkan kalau kalian itu pernah beli manik-manik, misalkan kita yang warna merah-merah kita pisahkan, warna biru-biru ya. Misalkan gitu dipisah-pisahkan warnanya supaya nanti mempermudah untuk merakit kita mau berbeda-beda warna atau warnanya sama gitu ya. Jadi harus mengenal pola. Selanjutnya ada abstrak ya. Abstrak itu fokus pada inti. Abstrak berarti kita hanya fokus pada detail yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Contohnya, di peta jalan menunjukkan jalan utama tanpa detail setiap rumah atau pohon. Ini menyederhanakan informasi. Nah, kalian pernah buka Google Map cari lokasi? Ya, kadang-kala kita fokus hanya ke jalannya ya. Tidak fokus ke rumahnya, terus rumah-rumah yang lainnya yang kelewati. Kita hanya fokus ke jalan. Ya, ti sayang ke Almasum teh berarti harus jalan mana? Jalan Galudra, terus ke Hargem, baru ke SMP Almasum Mardiah ya. Jadi kalian mencari gambaran besar. Dengan abstrak kita bisa melihat gambaran besar dari satu masalah tanpa terbebani oleh detail-detail kecil ya. Misalkan dari sayang ke teh langsung ke Almasum teh teu kudu disebutkan yang kita lewatin ada warung Mang Uwed, nggak usah. Terus juga ada tukang cilok, nggak usah dimasukin. Langsung kita fokusnya ke Almasum dan jalannya, gitu ya. Yang keempat itu ada algoritma, ya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan berurutan untuk memecahkan satu masalah. Yang tadi ya. Jadi langkah nate struktur gitu, kayak tadi angkat bangku dulu, terus sapu, bersihin kaca, baru ngepel. Kalau ngepel dulu kan kayak tadi apa? Banyak debunya, jadi agak bisa sih dilakukan, cuman kurang optimal ya. Yang pertama, ikuti langkah yang bisa diikuti, solusi yang sistematis dapat diulang dan diverifikasi. Pernah masak mie instan? Kan ayahnya di sana. Masukkan air mentah ke dalam panci, tunggu hingga masukkan mie instan berapa lama? 5 menit sampai 3-5 menit sampai matang lainnya. Nah, setelah itu baru masukkan mie ke dalam mangkok, masukkan bumbu, terus kasih kuahnya. Nah, itu berurutan secara sistematis. Kalau dibalik misalkannya, masukkan dulu mie ke dalam air mentah, misalkannya di keuman. Asak tuh, masak tapi beka. Jadi tidak sesuai langkah-langkah. Ataupun kalau kalian mau menyalakan TV tapi tidak ada
Sekarang apa? Step remote atau step box ya. Sekarang mah antena TV-nya nyala tapi tidak ada kayak gambaran jadi runyem gitunya. Nah, ya sama seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk kehidupan sehari-hari ya. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, merencanakan perjalanan kayak tadi ya dari rumah ke sekolah. Dekomposisi tujuan, identifikasi pola rute terbaik dan algoritma langkah-langkah perjalanan. Nah, dari rumah tuh ada nggak jalan yang lebih dekat, lebih nyaman? Ulah neangan jalan anu hararese, misalkan lewat ka gawir, ka jurang. Kan bahayanya. Aya jalan ka dia lewat gawir ada. Kayak kemarin yang mau kabur lewat belakang. Ya, gitu. Susah kan itu ya? Berbahaya juga. Jadi kita harus tahu jalan yang bagus, yang aman dan juga cepat sampai ke sekolah. Dari rumah tuh dipikirkan dulu, mau berangkat ke sekolah lewat mana ya yang bagus? Wah, lewat jalan raya. Pasti suka ada lewat tukang ojek. Kita bisa naik ojek gitu ya. Terus juga ada mengatur lemari. Ya, dekomposisi pakaian berdasarkan jenis pengenalan pola penataan dan algoritma untuk menempatkan setiap barang. Pernah titilep melipat baju? Kan dipisah-pisahnya. Cangcut belah dia, singlet belah dia, kaos kaki terpisah. Biasanya untuk yang kayak celana dalam, atau baju dalam itu dekat di lemari kayak kaos kaki dan sebagainya. Terus juga untuk pakaian seragam dipisahkan dengan pakaian main. Biasanya ibu kalian yang suka itu. Untuk ditamrukun, acak-acakannya. Susuhanun, ojeng baju pakaian ngahi hiji, itu nggak boleh kotor ya. Jadi mengatur lemari sesuai. Yang digantungkan berarti baju yang berbentuk kameja, terus gamis, mukena berarti menggunakan gantungan, digantung-gantungan gitu ya. Kalau kaos biasanya dilipat sesuai misalkan kaos semua, celana semua, jangan digabung kecuali memang satu set. Ya, kayak baju seragam. Kayak baju olahraga kan, satu set kan itu ya. Baju sama celana satu set seragam. Jadi boleh diseragamkan kalau misalkan itunya memang seragam. Ya. Tapi kalau misalkan beda penataannya harus disesuaikan dengan setiap barang yang sesuai. Misalkan kaos sungkul, baju semua. Terus apalagi kemeja gitu. Terus juga membuat jadwal belajar. Abstrak mata pelajaran penting, dekomposisi tugas dan algoritma prioritas untuk efisiensi belajar. Nah, kalian juga membuatkan jadwal pelajaran dikasih oleh guru, terus kalian tulis. Misalkan hari Senin, pelajaran apa saja? Bahasa Inggris, bahasa Indo, IPA, IPS. Ya. Ulah jika tadi kalian hari Kamis harusnya informatika, malah bawa buku bahasa Indonesia gitu ya. Kan sudah diberi jadwalnya. Ya, sebelum tidur kalian mempersiapkan dulu. Mempersiapkan apa? Buku dirapikan. Kali-kali ada tugas PR yang belum dikerjakan ataupun ada tugas yang belum selesai. Nah, ini juga untuk kehidupan kalian belajar. Ini jadi prioritas untuk efisiensi. Kalau bisa gini, nyimpan buku juga. Poe Senin udah disiapin. Tadi ya yang 4 mata pelajaran. Hari Selasa apa saja? IPS, PJOK, Bahasa Sunda, Seni Budaya. Itu di tempat kalian buat 6 tumpukan. Ya, untuk hari Senin, ini bukunya. Hari Selasa, ini. Ya, hari Rabu, ini yang 4 pelajaran. Hari Kamis, mungkin kalau Jumat Sabtu kan sedikit ya, itu bisa digabung dengan hari Sabtu digabung. Nah, itu disebutnya membuat jadwal. Ya, disebut juga abstrak, mata pelajaran penting. Jadi nggak akan terjadi lagi. Misalkan yang hari Senin kakak ngambil hari Selasa. Dan begitu pun selanjutnya. Jadi sesuai dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Ya. Misalkan ngambil hari Senin, kakak hari Jumat. Kalau sudah dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan, itu insya Allah ya mau berangkat ke sekolah
sebelum tidur kalian menyiapkan dulu buku pelajaran. Ya, itu akan mempermudah. Jadi henteu ku tatang ku teteng, "Mama, buku ieu di mana?" Nggak akan seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk mencari buku mata pelajaran di setiap harinya. Kecuali hari libur, mungkinnya kita nggak perlu untuk mempersiapkan buku mata pelajaran seperti Jumat kemarin ya, yang digeser ke hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kan tidak ada pembelajaran gitu. Selanjutnya, nah, mengapa berpikir komputasional penting? Ya, yang pertama untuk memberikan kita keterampilan untuk pemecahan masalah. Jadi semakin sering kita berpikir itu mempermudah dalam memecahkan setiap permasalahan. Gitu ya. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah secara efektif. Karena kan udah dibikin tadi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu selesai ya tugas untuk membawa buku. Nah, sekarang juga untuk memudahkan kalian berangkat ke sekolah juga, itu sepatu sama kaos kaki harus dicuci bersih setiap hari Sabtu. Ya, aku mau hujan. Jadi minimal kalian punya kaos kaki itu 3. Ulah 1 seminggu, sebulan, nanti bau. Ya. Yang kedua, logika dan kritik. Ya. Mengembangkan pemikiran logis dan kritis penting untuk memahami keputusan yang baik. Kita harus memiliki pikiran yang kritis ya. Kalaupun misalkan ada guru yang terlambat masuk, kalian kritik, "Pak, kenapa Bapak telat?" gitu ya. Nanti Bapak guru, Ibu guru akan menjelaskan ini. Nah, boleh kalian mengkritik ya. Yang ketiga, masa depan di digital. Mempersiapkan Anda menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang terus berkembang. Nah, sekarang itu berkembang AI. Tahu AI? Tahu. Apa itu AI? Kecerdasan artifisial, ya, atau intelijensi artifisial. Jadi kecerdasan buatan, ya, dan juga ada coding. Nah, zaman berkembang, semakin kesini semakin berkembang, semakin canggih, semakin hebat, ya. Kalian harus bisa apa? Bisa mengikuti zaman dengan adanya era digital ya, era coding, terus juga AI, kalian harus mampu untuk melakukan kegiatan hal itu. Yang terakhir ada dukungan pelajaran lain ya, membantu memahami konsep dalam matematika dan IPA dengan lebih baik melalui pendekatan terstruktur. Ini yang terakhir. Simpulan, kuasai supermu. Jadi super kalau kalian sudah menguasai ini, ada abstrak, pengenalan pola, dekomposisi, dan algoritma. Setelah ini tersusun, nanti kalian bisa melakukannya dengan baik pemecahan masalah seperti tadi ya. Yang berpikir komputasional ada keterampilan universal yang penting untuk sukses di era digital. Latih 4 pilar setiap harinya ya, ada abstrak, pengenalan pola, dekomposisi, dan algoritma. Nah, sekarang buka buku catatannya. Kita akan membagi tadi 1, 2, 4 kelompok ya. Nah, di sini ada aktivitas ya. Kalian boleh catat dulu yang ini ya. Dicatat dulu silahkan, nanti berapa jumlah yang akan terselesaikan oleh kalian. Silakan catat dulu. Oke, catat dulu ya. Nah, gitu betul ya. Nah, betul begitu. Nah, betul. Catat ya.
Bapak kasih waktu 10 menit ya mencatatnya ya. Nanti setiap kelompok membacakan hasil tugasnya dan membacakan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ya bagus. Ya rapi ya bagus. Nah sesuai pola dan manik-maniknya ya. Dihitung jumlahnya berapa. Ya Pak Ece ya nih. Dihitung. Dicatat dengan baik ya. Kelompok 1 sudah? Belum ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Bagus. Ya. Tuh, seperti itu ya. 3 menit lagi waktunya ya, sok dikerjakan. Bisa ini kerjainnya bisa? Oh, bisa ya. Jadi harus sesuai. Jadi manik-maniknya itu nanti kalian dipisah, jangan sama, misalkan merah, ya, kuning, hijau gitu ya. Tidak boleh ada manik-manik yang sama berdekatan ya. Misalkan merah dengan merah padat, nggak boleh ya. Di sini perintahnya tidak boleh ada manik-manik yang menempel berdekatan dengan warna yang sama. Ya 2 menit lagi waktunya. Sudah mencatatnya? Nah, sekarang setiap kelompok perwakilan 1 orang. Berdiri ya, 1 orang saja yang ditugaskan untuk membacakan hasil dari apa? Tugas ke kelompoknya. Silakan kelompok 1, sok berdiri.
D 5. Jawabannya C 15. 15. Betul ya. Jawabannya berapa? 15. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi udah dijelaskan ya, tidak boleh ada dalam satu manik-manik menempel warna yang sama. Harus berurutan ya. Merah, hijau, kuning, biru. Terus lagi merah, hijau, kuning, biru. Nah, biru habis. Berarti merah, hijau, kuning. Nah, hijau habis jadi merah, kuning, merah, kuning. Ya, jadi ada tersisa kuning 1 buah. Jadi jumlah jawabannya 15. Sok selanjutnya kelompok 2. Sok berdiri. Soal pilihan ganda kelompok ini soal pilihan ganda apa yang ini? Yang ini. Oh, Tantangan. berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan Mhm. dan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Latihan soalnya. 1 20 manik-manik, 2 warna merah. 2 23 manik-manik, 2 warna hijau. 18 manik-manik warna kuning, 20 manik-manik warna biru. Berapa jumlah manik-manik yang bisa dirangkai? Berapa jawabannya? Jawabannya 78 manik-manik. 78 manik-manik karena ini jumlah manik-maniknya lebih banyak. Ya, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Tadi sama siapa ketuanya? Ya, silakan. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, silakan. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki manik-manik 5 manik-manik warna merah, 3 buah manik-manik hijau, 7 buah manik-manik kuning, 2 buah manik-manik biru. Berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan untuk berwarna banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki. Pilih jawaban A 8, B 17, C 15, D 5. Jawabannya? 15. Ya, jawabannya 15. Terima kasih semua yang sudah mengerjakan. Sudah mengerti, berarti sudah paham ya. Itu termasuk ke dalam aktivitas algoritma. Ya. Ketersediaan manik. Jadi berapa banyak manik-manik yang dirangkai, tidak boleh ada manik-manik yang sama ya antara
manik-manik satu dan yang satunya lah lagi. Jadi udah jangan ada yang warna biru dengan warna biru. Kayak gini nah contohnya ya. Merah, hijau, kuning, biru. Tidak ada yang berdempetan ataupun sama. Ini contoh kegiatan dari algoritma. Ini yang tadi penjadwalan, optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya di jadwal pelajaran ya ataupun jadwal piket itu sama dengan optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari harus mengatur ya. Nah, sebelum di sekolah juga harus ada jadwal untuk kegiatan kalian di rumah. Ada kalian suka mengaji di rumah? Jam berapa mengaji? Maghribnya setelah sholat maghrib. Nah, kalian dijadwalkan biasanya setelah sholat maghrib sampai jam berapa? Sampai isya ya, biasanya isya, sholat isya berjamaah lalu pulang gitu ya. Ini ada fokus tugas sekolah. Kalau mendidih air, menyiapkan kompor dan menunggu air mendidih. Untuk paralel mengerjakan PR sampai menunggu air mendidih. Jadi kalau misalkan ini bisa mengerjakan langsung 1 atau 2 tugas. Ini aktivitas ember. Ini contoh struktur data ya. Di sini ada 2 ikat kangkung, 1 bungkus tahu, setengah kilo bawang merah, 1 kilogram tomat, 2 kilogram cabai merah, 3 ikat bayam. Kenapa harus ada catatan ini? Kan kadang kita suka lupa ya, misalkan orang tua itu menyuruh kita untuk belanja karena jumlahnya banyak, itu dicatat sejumlah bahan-bahan yang akan dibeli. Misalkan disuruh jangpang beliin ini dicatat ya. Juga kita harus mencatat berapa jumlah uang yang harus dibawa. Misalkan 2 ikat kangkung itu 5.000, 1 bungkus tahu 10.000, setengah kilo bawang merah itu 16.000, 1 kilogram tomat itu misalkan 12.000, cabai merah. Berarti kalau ngambil uang 50.000 cukup nggak gitu ya? Kalau dihitung ini. Nah, kalau cukup membawa uang 50.000 itu ya. Ini untuk struktur data. Yang ini ada contohnya referensi data ya. Ini dalam kehidupan sehari kita sering dihadapkan pada pilihan terkadang dengan 2 kemungkinan ya atau tidak ya. Ini contohnya. Kalian sarapan roti enggak? Jawabannya iya atau tidak kan ya? Misalkan kalau nasi berarti tidak jawabannya karena kita sarapannya nasi ataupun bubur lontong. Nah, kalau warna kesukaan itu boleh lebih dari 1. Apa warna kesukaan kalian misalkan? Warna apa saja sukanya? Merah, kuning, hijau, biru. Saya mah pelangi cenanya banyak warnanya. Itu contoh dari referensi data. Itu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menggunakan cara-cara berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Ya, banyak contoh yang memang harus kita ketahui dan pahami itu untuk meruntun pemecahan setiap masalah yang akan dihadapi. Itu. Ya. Kalian pernah lihat gak berapa jumlah sebuah perusahaan ataupun yang mau membuat sebuah produk ya. Misalkan produknya itu cuman sekilo atau 2 kilo, berarti bentuknya ke skala kecil. Ya. Skala kecil. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kecil perusahaannya, bahan-bahannya juga pasti sedikit. Ini sini ada contoh berpikir kalau ada satu menyelesaikan personal agar dilakukan oleh komputer secara efektif dan efisien. Secara skala kecil, ini ada contoh membuat biskuit di rumah untuk 5 orang. Berarti hanya berapa orang dikerjakannya?
2 orang ya, di sini hanya ibu dan anaknya saja yang melakukan tugas itu. Ya, berarti bahannya juga nggak terlalu banyak. Misalkan untuk biskuit 5 orang hanya setengah kilo. Telurnya cuman 2 ya. Terus gulanya cuman sedikit saparapat misalkan ya. Terus pemanis dan lain sebagainya. Beda halnya dengan nanti yang lebih banyak. Skala di sini ada skala menengah. Membuat biskuit untuk UMKM dengan peralatan lebih canggih. Mesinnya lebih besar, mesin ovennya lebih besar ya. Karyawannya lebih banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Ya, tapi sama pembuatan biskuit ya. Itu dihitung jumlah skala, jumlah kebutuhannya berapa untuk melakukan pembuatan biskuit. Ya, di sini jika untuk kue lebaran ya. Nastar, tahu nastar? Nah, ini nastar ya. Nah, yang terakhir ada skala besar ya. Produksi biskuit massal di pabrik menggunakan mesin yang lebih besar. Di sini karyawannya juga banyak, lebih banyak dari itu, cuman dibagi-bagi tugas kayak tadi, kayak contoh algoritma ya. Ada yang bagian pengolahan bumbu, ada yang bagian penyediaan supplier barang ya. Kalau masak itunya udah otomatis jadi ya, langsung banyak karena diolah menggunakan mesin. Jadi semua bahan itu dimasukkan satu tempat, nanti diaduk ya, dimasukkan terigu. Terus apa lagi? Telur. Terus apa lagi? Gula. Ya, kalau ada itu nanas, masukkan nanasnya yang udah jadi apa? Disebutnya teh jam atau selai. Tahu selai? Nah, itu untuk isian dari biskuitnya misalkan. Wah, itu ya skala besar. Jadi alatnya juga besar, yang kerjanya lebih banyak dan juga dibagi-bagi tugas. Misalkan yang tadi ya ada bagian produksi. Ya, setelah diproduksi mungkin harus diproses dulu, nanti dikemas, masukkan kemana masukinnya? Kemasan. Ada yang membentuk kaleng biskuit ya. Pernah beli kaleng biskuit? Ada kongguan. Ada apa lagi? Nabati. Ada apa lagi? Tenggo. Ya, terus apa lagi? Superstar. Ya banyak ya. Gitu ya. Kaleng-kaleng biasanya itu dijualkan di mana, di warung, supermarket ya, ataupun bisnis retail lainnya kayak di Alfamart, Indomart gitu ya. Jadi ada 3 bagian ya, ada skala kecil, skala menengah dan skala besar. Biasanya skala menengah itu untuk UMKM ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Mau ditanyakan nggak ada? Oke, untuk pertemuan hari ini kita refleksi dulu ya. Kita membahas apa tadi? Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan yang terakhir abstrak ya. Dekomposisi, abstrak, pengenalan pola, dan algoritma. Dekomposisi itu apa tadi? Dekomposisi memecahkan masalah pilar ini mengerjakan kita untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Terus apa lagi? Pengenalan pola. Melatih kita untuk mencari kesamaan, tren atau pola yang muncul dalam data atau masalah ya. Misalkan pengenalan pola itu tadi ya jumlahnya sama, baju hari Senin hitam putih biru, hari Selasa batik masih putih biru katanya, hari Rabu baru batik, Kamis juga batik, hari Jumat Muslim, Sabtu baju pramuka. Itu sama berarti Senin, Selasa, putih biru, Rabu, Kamis, batik,
Jumat, Sabtu, Muslim dan Pramuka. Itu disebutnya pengenalan pola. Yang ketiga itu apa tadi? Abstrak ya. Abstrak itu hanya fokus pada detail yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Contohnya tadi ya, dari rumah ke sekolah. Jadi harus sesuai jalannya. Kita fokus ke jalan, terus tempat-tempat penting atau gambaran besar. Yang selanjutnya ada algoritma. Jadi langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan berurutan untuk memecahkan masalah ya. Jadi kayak tadi sistematis, kayak memasak mie instan. Selanjutnya ini berpikir kompetensial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi misalkan yang tadi ya di komposisi, pengenalan pola, abstrak, algoritma itu menjadi pendamping kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk itu siapa ketua kelasnya tadi ya? Silakan pimpin doa. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah ini kegiatannya